Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, kisah hari ini adalah tentang Abu Dujana yang membuat Rasulullah menangis. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang ke depannya. Sahabat sejati dalam Islam, kita bersatu dalam iman. Di jalan yang penuh ujian, kita saling menguatkan. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini mempunyai kebiasaan apabila telah menunaikan sholat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas sholat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah SAW selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah SAW, hingga suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana? Tanya Rasulullah SAW. Abu Dujana pun kemudian menjawab, ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekarangan rumahku. Pohon tersebut bukanlah milikku, jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku. Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut, karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun, dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis berlinangan air mata. Begitulah ya Rasulullah, jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis. Rasulullah SAW kemudian memanggil tetangga Abu Dujana. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitulah tawaran Rasulullah SAW kepada tetangga Abu Dujana. Namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah SAW. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah SAW dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang. Ia kemudian berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini. Mendengar tawaran Abu Bakar, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. Baiklah, aku jual pohon ini. Setelah sepakat, Abu Bakar kemudian
langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana pada saat itu juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu," ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku mendapatkan 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di perkarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan tempat asal pohon itu pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun terheran-heran, kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Sahabat Islami, itulah kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa kita sebagai muslim harus berhati-hati dengan apa yang kita makan dan apa yang kita minum, atau apapun yang kita pakai. Jangan sampai apa yang ada di dalam diri kita berasal dari hal-hal yang haram, meskipun hidup kita tengah dilanda kesempitan dan kesulitan. Tetaplah bersabar dalam ketaatan dan jangan memasukkan sesuatu yang haram dalam kehidupan kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberkahi dan meridhoi kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.